Ada dua topik yang akan kita bahas dalam video kali ini berkaitan dengan posisi pelatih di salah satu klub besar di Eropa. Yang pertama yaitu penggantinya Jurgen Klopp dan yang kedua baru juga tadi malam Fabrizio Romano mengabarkan bahwasanya Xavi akan stay di Barcelona beberapa musim ke depan gitu. Oke, yang pertama aku akan bahas terkait dengan uh, pengganti Jurgen Klopp di Liverpool gitu. Oke. Jadi gini, Em, banyak rumor yang beredar terkait dengan siapa penggantinya Jurgen Klopp. Aku udah bahas juga, udah ada videonya juga, boleh kalian lihat lagi gitu. Yang pertama itu Roberto De Zerbi lah, terus si Amorim lah, kemudian si sekarang adalah Arne Slot pelatihnya Feyenoord gitu ya. Kalau Xabi Alonso udah nggak mungkin karena dia sudah memutuskan untuk stay minimal setahun lagi di Bayer Leverkusen kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua Azerbi juga nggak ada pembicaraan lanjut. Kemudian si Amorim pelatihnya Sporting Lisbon dia mengatakan ya yang sekarang dikabarkan oleh Fabrizio Romano dia sedang mengadakan mengadakan negosiasi dengan West Ham malah gitu. Kemudian yang terakhir, nama terakhir yang dikabarkan adalah Arne Slot gitu. Dikabarkan bahwasanya mereka sudah sudah menjalin hubungan lah, belum ada kata sepakat. Nah, pertanyaannya kan apakah Arne Slot ini bisa menggantikan Jurgen Klopp kayak gitu. Gini, apa yang dilakukan sama Jurgen Klopp di Liverpool itu luar biasa gitu. Oke, Liverpool itu udah nggak juara hampir 30 tahun, bahkan sudah 30 tahun. Kemudian di tangannya Jurgen Klopp, mereka bisa meraih meraih trofi Liga Inggris pertama mereka setelah 30 tahun. Oke, dia dikasih pemain sampah, diubah dia menjadi pemain bagus. Kemudian siapa yang kenal, orang mungkin kenal Muhammad Salah, oke, tapi nggak top seperti di Liverpool. Orang mungkin kenal Van Dijk, tapi tidak terkenal ketika di Liverpool. Orang malah nggak kenal siapa Luis Diaz, oke. Orang mungkin nggak kenal siapa itu Alexander Arnold, siapa itu Robertson, tapi di tangannya Jurgen Klopp mereka menjadi pemain besar. Walaupun ya di dua musim terakhir Arnold sedang dalam masa down karirnya lah kayak gitu. Tapi secara overall apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp itu adalah sangat luar biasa kalau aku bilang, oke. Nah, kemudian di pertengahan, bukan pertengahan sih. Ya di pertengahan musim ini si Jurgen Klopp menyatakan bahwasanya dia akan mundur dari kursi pelatih Liverpool karena ya pelingku ya kayaknya udah aku bilang di video sebelumnya bahwasanya dia bosan, mungkin juga dia capek dikasih pemain sampah tapi disuruh juara tiap musim. Itu kan membuat pelatih pusing gitu karena kembali lagi pelatih itu bukan hanya mengandalkan taktik tapi dia juga harus sebagai ayah, sebagai teman, sebagai psikolog, sebagai apa lagi, sebagai dokter mungkin, sebagai tempat curhat dan lain sebagainya gitu. Jadi cukup berat lah tekanan batin ketika menjadi seorang pelatih kayak gitu. Nah, sekarang yang menjadi penggantinya dikabarkan adalah Arne Slot pelatihnya Feyenoord. Gini ya, kalau aku pribadi ya ini mungkin kalian banyak nggak sepakat. Jangan ambil pelatih Belanda lah kayak gitu. Karena menurutku pelatih Belanda itu sangat idealis dan terkesan keras kepala kayak gitu. Segini, coba sebutkan satu aja pelatih Belanda yang berhasil membawa prestasi bagi klubnya dan juga bermain konsisten. Selain Johan Cruyff itu dari zaman Bahlak, oke, nggak ada. Frank Rijkaard di Barcelona nggak diperpanjang kontraknya, makanya muncul nama nama sini siapa? Guardiola, oke. Kemudian di MU Louis van Gaal, ya rasaku sore-sore itu saya orang bilang David Moyes yang merusak MU ataupun Jose Mourinho yang merusak MU, enggak. Kalau aku bilang Van Gaal, dia buang semua pemain warisan si Alex Ferguson, kemudian dia datang ke Schneiderlin, Dele Blind, kemudian Falcao dan lain sebagainya, pemain sampah kayak gitu, oke. Jadi menurutku yang merusak MU itu adalah Louis van Gaal, oke. Yang ketiga ya Erik ten Hag sekarang di MU gitu. Mungkin walaupun kalau aku bilang belum tentu ya Erik ten Hag itu Erik ten Hag itu fail ataupun flop di MU, cuman ya secara sekarang hasil maupun permainan ya belum seperti apa yang diharapkan oleh para fans atau oleh para pengamat atau oleh manajemen MU lah, belum sampai level yang diharapkan gitu. Jadi kalau aku bilang jangan ambil pelatih dari Belanda karena permainan pelatih Belanda kan sama. Louis van Gaal, Ten Hag ataupun
Kemudian Ronald Koeman juga dipecat juga di Barca. Frank de Boer gitu-gitu juga kan. Artinya mainnya gitu. Kiri kanan belakang, kiri kanan belakang. Tidak berani memberikan passing ke depan. Hanya bermain bola-bola aman aja, passing kiri kanan belakang. Lebih kepada penguasaan bola tanpa adanya progresi bola ke depan gitu. Jadi kalau menurutku jangan ambil pelatih Belanda. Kalau mau ambil pelatih ya dari Jerman ataupun Spanyol. Udah terbukti dari Jerman banyak pelatih. Hansi Flick, Joachim Löw, Jurgen Klopp gitu loh. Terus pelatih ini dulu siapa sih namanya? Pelatih Southampton dulu aku lupa namanya. Kemudian dari Spanyol banyak Pep Guardiola, Xabi Alonso sekarang. Kemudian Luis Enrique gitu loh. Jadi banyak pelatih hebat dari Jerman ataupun Spanyol. Kenapa harus ambil Belanda? Karena menurutku ya, atau bahkan dari Italia sekalian. Italia sekarang sudah mulai bagus lah. Azerbi, kemudian sini siapa? Pelatih Inter, Simone Inzaghi, kemudian Thiago Motta sekarang katanya bagus, aku nggak pernah nonton. De Rossi juga cukup bagus katanya, aku juga nggak pernah nonton. Jadi kenapa harus ambil pelatih Belanda yang menurutku terlalu keras kepala dan juga idealis tapi tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman. Mereka selalu membesar-besarkan total football. Kalau aku bilang total football udah mati. Yang ada adalah bukan tiki taka, malah cara bermainnya Jurgen Klopp yang direct, mainnya direct ataupun bahkan Pep juga sekarang sudah lebih bermain direct kan, tidak lebih kepada penguasaan bola yang bla bla, lebih kepada direct, ada kesempatan bola direct langsung ke depan kayak gitu. Jadi kalau aku bilang ya fakta lah sama pelatih Belanda, nggak usah ambil pelatih Belanda. Tapi karena ini di Liverpool ya terserah dia mau ambil Jajang Nurjaman juga terserah ya, kasar gitu, bukan merendahkan Jajang Nurjaman, enggak. Cuman kalau dia mau ambil pelatih ya terserah lah, biar Liverpool agak 40-50 tahun lagi baru juara Liga Inggris gitu. Jadi ya enggak peduli juga. Cuman kalau sebagai fans sepak bola, klub manapun yang ada di Liga Inggris, di Spanyol atau di mana, jangan ambil pelatih Belanda lah, karena aku nggak pernah nggak pernah, ini masalah selera aja sih, nggak pernah tertarik dengan yang namanya pelatih Belanda karena bermainnya terkesan monoton dan juga tidak menghibur kayak gitu. Oke. Nah, pertanyaan sekarang kan, bisa dibilang pelatih paling menjanjikan atau yang hebat di Belanda itu nomor satu Erik ten Hag. Oke, berdasarkan apa yang dia tunjukkan di Ajax dan di MU sudah dua musim terakhir. Oke, pertanyaannya apakah Arne Slot ini lebih bagus dari Erik ten Hag? Aku nggak yakin gitu, karena pada saat Erik ten Hag juara bersama Ajax, Arne Slot ini sudah melatih Feyenoord gitu. Jadi dia juga nggak bisa melewati Erik ten Hag. Erik ten Hag aja kayak gitu di MU, apalagi Arne Slot kayak gitu. Oke, paham nggak? Ngerti kan maksudku kayak gitu. Nah, ya kalau mau bicara ya semoga aja memang betul-betul, semoga aja prediksi ini benar bahwasanya dia nggak akan beras, apalagi yang dipegang ini Liverpool, kecuali yang dipegang itu West Ham, kemudian dipegang itu Aston Villa atau Spurs yang best apanya ya, best supporternya itu nggak semenggilakan dari klub-klub yang kusebutkan tadi kayak gitu loh. Contohnya siapa? Erik ten Hag ketika dia Ajax ya dipuja-puja udah kayak dewa, sorry to say gitu. Tapi di MU nothing gitu. Karena apa? Berbeda levelnya kayak gitu loh. Ajax sama MU levelnya itu berbeda secara historis, secara besarnya klub, secara fans, secara lain sebagainya berbeda. Jadi nggak bisa disamakan juga antara MU dan juga Ajax Amsterdam yang berada di Liga Belanda kalau menurutku kayak gitu. Apalagi kalau kita lihat skuad Liverpool sekarang juga nggak kayak 5 tahun yang lalu yang pemain-pemainnya masih muda, kayak Salah masih muda, Van Dijk masih muda. Kemudian Arnold lagi bagus-bagusnya, Robertson juga lagi bagus-bagusnya, kemudian si Alisson juga lagi bagus-bagusnya. Kan nggak, artinya ya Arne Slot ini dituntut untuk meremajakan skuad gitu loh. Karena pemain-pemain bintang di Liverpool, oke kita sebutkan satu persatu. Si Alisson Becker udah 31, oke, Van Dijk udah 31, 32. Kemudian Salah udah masuk ke 31. Kemudian Nunes nggak bisa diharapin, Gakpo nggak bisa diharapin. Oke, siapa lagi yang mau di Thiago cedera terus. Artinya secara kerangka tim, poros timnya ini kan perlu dirubah kayak gitu. Walaupun mereka ada angin segar kayak misalkan McAllister, kemudian siapa lagi? Ya banyak lah pemain-pemain muda, Bradley, pemain Conor Bradley. Artinya
ada juga beberapa pemain muda yang bisa diharapkan. Cuman secara overall, secara poros permainan kan juga harus diremajakan agar ya tim ini nggak usang kayak gitu loh, oke? Rasaku itu ada sisi tentang Liverpool nggak banyak juga karena ya menurutku kalau misalnya manajemen Liverpoolnya cerdik nggak ngambil pelatih dari Belanda, ambil dari Spanyol ataupun dari Jerman kalau menurutku, oke? Nah selanjutnya adalah Sapi yang mengabarkan dia mau bertahan di Barcelona setidaknya untuk tahun depan kayak gitu. Nah gini, ini lebih kepada harga diri ya kayak gitu. Karena gini, di depan media dia menyatakan dia akan mengundurkan diri di akhir musim, oke? Ya kita nggak tahu lah apa yang si Laporta ya sekarang. Laporta omongkan dengan Xavi sehingga Xavi meyakinkan diri untuk stay minimal setahun lagi di Barcelona. Tapi ya kalau aku pribadi ini lebih ke harga diri di depan pers, oke? Barcelona itu bukan klub kecil. Kalau Barcelona itu kayak Ajax, kayak Feyenoord, nggak ada yang mau dengar gitu. Ini Barcelona, oke? Ini Barcelona, artinya di seluruh dunia itu pasti ada fans Barcelona di negara yang menyukai sepak bola. Oke, berarti beritanya itu tersebar oleh media ke seluruh dunia. Pertanyaanku, di mana muka Xavi pada saat dia mengatakan, walaupun nggak tahu ya, ini betul masih simpang siur kabarnya. Kalau misal kita berandai-andai kalau misalnya itu betul terjadi, di mana Xavi ingin mendarat mukanya ketika dia sudah mengumumkan kepada seluruh dunia ingin mundur di akhir musim, oke? Tapi belum sampai akhir musim malah dia mengumumkan kembali bahwasanya dia tidak jadi mengundurkan diri. Oke, ini masalah harga diri dan juga aku bingung juga nengok Barcelona. Nggak tahu karena apakah Barcelona nggak bisa mencari pelatih penggantinya Xavi atau Barcelona nggak bisa menggaji pelatih top dengan mahal gitu. Karena ya kita tahu keuangan Barca sekarang lagi kayak angin, kayak bukan kayak angin, kayak apa ya, udah kayak roller coaster, lagi nggak menentu lah kayak gitu karena kesalahan manajemen sebelumnya. Jadi kalau menurutku ya di mana Xavi mau menaruh mukanya, Barcelona juga memiliki reputasi yang bagus tapi berusaha untuk meyakinkan Xavi yang sudah di depan umum menyatakan ingin mundur. Artinya kan ya keduanya tidak memiliki muka kalau aku bilang gitu loh. Yang satu menarik ucapannya karena belum lagi kering bibirnya ketika mengucapkan dia ingin mundur, tapi dia kembali meralat ucapannya untuk melatih Barcelona musim depan. Di satu sisi si klub juga tidak memiliki harga diri karena menahan-nahan orang yang ingin pergi gitu. Karena menurutku klub besar, pemain dan pelatih yang tidak menginginkan lagi ada di sebuah klub ya udah buang gitu. Karena ini klub harus memiliki harga diri, harus memiliki sebuah peraturan rigid bahwasanya kalau kau nggak sepenuh hati di sini ya udah pergi. Karena kalau nanti kayak gitu pemain dan pelatih merasa mereka di atas klub, nggak boleh ada pemain dan pelatih yang berada di atas klub. Jadi kalau menurutku apa yang dilakukan Xavi dan juga Barcelona itu sama tercelanya kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.